Tuan Vino mau kemana? Biasa, Annabella. Temen gue yang satu ini lagi galau. Kasian banget dia. Dia itu lagi berantem sama pacarnya. Makanya sekarang gue mau ngajak dia pergi. Kita mau hangout. Oh, Annabella juga lagi galau, Tuan. Bercanda, Tuan Vino. Oh ya, Mas Le, kalau Mas Leon lagi galau, di sini aja sama Annabella, ya. Annabella akan bantu dan kasih solusi supaya Mas Le nggak galau lagi. Soalnya Annabella paling ahli loh mengatasi kegalauan. No, thank you. Gue harus cabut sama Vino. Apa gue bilang kan? Lu mendingan cabut sama gue daripada sama boneka hantu ini. Yaudah. Beneran nih, hah? Daripada hangout nggak jelas, belum dapat solusi ntar. Mas Le, beneran loh, Annabella paling jago memberi solusi untuk anak-anak zaman sekarang. Mas Le, padahal curhat gratis loh. Bu Annabel, Apa? ternyata Anda punya pengalaman yang luar biasa soal percintaan. Emangnya situ pernah punya pacar apa? Nemo, sembarangan kamu ya. Kamu nggak tahu kan betapa banyaknya pengalaman saya soal percintaan. Sekali kamu curhat sama saya, kamu pasti ketagihan. Kenapa semua ketawa? Bukan saya Bu Annabel yang ketawa. Ketawa ini nih. Nih 1, nih 2, 3. Saya tidak. Ngetawain diri sendiri ya? Kalian semua butuh psikiater. Om. Maaf Ivan ya, jadi nunggu lama nih. Gak apa-apa Om. Itu Larasnya lagi siap-siap, lagi mandi. Iya. Ya Om, jadi sebenarnya saya datang ke sini untuk ngajak Laras jalan-jalan. Boleh. Tapi kalau Om gak keberatan, Om boleh banget ikut sama kita. Oh iya, boleh. Kita bisa makan sate nanti, kita bisa jalan-jalan, kita bisa pokoknya mengenang masa lalu deh Om. Ya, kamu masih inget aja itu tukang sate langganan yang dulu itu? Ya loh Om, karena Om itu kan bikin suasana kita cair gitu. Boleh. Asik nih kita jalan-jalan sambil nostalgia. Ya, udah lama banget ya Om, kita nggak jalan-jalan bareng. Iya. Aduh, soalnya gimana ya? Za, dimakan, jadi diemin doang, udah gue pesenin juga. Laper sih. Tapi, enggak usah. Fokus, Za. Bianca, aku nggak bisa lama-lama nih. Lo kenapa sih? Lo gak seneng makan bareng gue? Harusnya lo tuh bersyukur. Cowok-cowok di luar sana banyak banget yang mau ngajak gue ngedate. Tapi gue gak mau. Mending langsung gue tanya aja deh soal Laras. Za, gue pengen ngomong. Penting. Aduh, ini kenapa Bianca malah deket-deket begini sih? Apaan sih lo geser-geser? Nggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu jangan geser lagi. Ya ampun, Bianca duduknya deket banget. Sampai bau wanginya kecium begini. Aduh, kok gini ya? Ini kenapa si Reza jadi grogi banget sih? Ya udah, kalau ada yang mau diomongin, omongin aja langsung. Lo deket kan sama Laras? Lumayan deket. Namanya kenapa? Bagus deh kalau gitu. Berarti kalau lo deket sama Laras, lo tahu dong kebiasaan buruknya dia apa? Gak ada yang buruk. Dia tuh orangnya baik, sopan, ramah. Udah deh, gue usah takut-takut, udah ngomong aja sama gue, apaan? Beneran, Bi. Dia tuh emang baik. Udah gitu, suka ngebantu lagi. Apaan sih lo? Kalau malah muji-muji dia? Udah mendingan ke sana deh, lo pergi. Udah pergi. Pergi. Emang aku salah? Udah mendingan sekarang pergi. Ya udah. Sia-sia gue ngajak dia ke sini. Nggak dapet informasi apa-apa juga gue dari dia.
Kamu masih ingat aja, Van? Tukang sate langganan kita dulu? Ya iyalah Om, nggak mungkin saya lupa. Ini kan tempat favorit kita. Dulu kita bertiga sering kesini kan, karena sate ayamnya enak. Kamu masih ingat? Saya aja kalau makan sampai habis 2 porsi ya. Iya. Bahkan 3 Om. Gimana, Mas? Ya enak banget. Ayo tapi jangan terlalu banyak ya, ntar kolesterol lagi. Ah, iya. Van, kamu masih inget nggak? Dulu itu kamu bolak-balik jemput saya sama Laras untuk makan di sini. Iya Om, nggak mungkin lah saya lupa. Itu memori nggak pernah saya lupa. Vino gimana ya? Pasti dia udah nungguin gue deh. Mana gue juga nggak bisa ngabarin Vino. Laras kenapa ya? Dari tadi diam-diam aja. Pasti dia kepikiran sama Vino. Om, bentar lagi maghrib. Mau jalan ke masjid sekarang? Iya ya, kasihkan nostalgia biar lupa waktu. Yaudah yuk. Biar saya bayar ya. Ya. Bang, berapa bang? Kurang kamu jangan ketinggalan. Ya. Ya, sama-sama. Kita sudah mengikuti sampai sejauh ini. Apa perlu kita jemput Laras sekarang, Bos? Tunggu dulu, saya masih penasaran. Kenapa Laras tidak bersama anaknya Rani Adijaya, si Vino itu? Om Van. Om, saya tinggal sebentar nggak apa-apa. Saya mau ngambil sesuatu. Hah? Boleh. Bentar ya Om. Iya. Laras belum selesai ya Om? Iya, Revan. Itu biasa. Laras kalau habis sholat, biar rajin berdoa dulu. Saya jadi ingat dulu Om. Dulu saya sama Laras sering ngobrol. Sebenarnya kita harus bersyukur kalau kita dapat masalah. Karena lewat masalah kita diingatkan bahwa masih ada Allah tempat kita bersandar. Iya Om, benar. Oh ya Om, dan satu lagi. Sebenarnya satu hal yang bisa bikin kita tenang kalau menghadapi masalah. Ini dia, stick wafer hazelnut asli dari Itali. Coklatos. Om harus coba, enak banget. Iya, saya udah tahu nih. Ini wafer coklatos hazelnut kesukaannya Laras. Dia kalau makan ini saya selalu dikasih nih. Iya Om, itu buat Om aja dan saya masih punya lagi buat Laras. Oke, baik. Iya benar, ini kesukaannya Laras bener nih. Iya Om. Dia bilang katanya kalau makan ini jadi nggak gelisah. Coklat hazelnut asli Om. Ini enak nih, bukan buat anak muda aja, buat saya juga. Om, maaf sebelumnya. Saya ada kerjaan mendadak Om. Jadi maaf banget nih, saya nggak bisa anterin Om jalan-jalan lagi. Oh, iya nggak apa-apa. Nanti lain kali aja ya, kalau udah sempat ya. Iya Om. Gue tahu kok Ras, lo sebenarnya gelisah karena lo udah janjian sama Vino. Tapi lo tenang aja Ras, gue akan antar lo ke tempat Vino tanpa sepengetahuan bokap lo.
Mana Laras? Silakan, silakan. Gimana Mas? Ha? Ini sengaja saya kosongin khusus untuk kursi VVIP. Khusus untuk keluarga besar Adi Jaya. Ya oke lah. Tapi asal lo tahu ya. Setiap kali gue makan di sini, gue selalu duduk di sini. Nggak di DNA, nggak di sini, ketemu lagi sama si ganteng. Emang ya, kalau jodoh tuh nggak kemana, ketemu lagi kan? Jadi gimana? Masih ada yang mau dipesan lagi nggak Mas? Oh, oke, I understand. Yes. Yuk. Hei, stop. Lo anter ini ke meja nomor 9. Cepetan, gue ada urusan. Udah bawa dua-duanya. Cepetan! Silakan dicoba, Mas Leon. Boleh juga. Mas Vino, ya ampun, udah lama gak ketemu, makin cakep aja ya. Ahwa. Yes, Mas. Ayam? Oke. Yes. Ahwa. Yes. Lo denger ya? Gue udah sangat puas dengan semua servis yang lo kasih di sini. Oh, thank you. Makanannya, spotnya, musiknya, semua oke. Kecuali satu. Apa tuh, Mas? Dia. Dia ngerusak semua usaha lo tadi. Sekarang, gue minta dia jauh-jauh dari gue. 500 meter dari gue paling nggak. Mas Vino kok kayak gitu sih? Lo kan cuma mau nyapa dan ngelayanin Mas Vino kayak dulu. Lola, lu denger gak kata Mas Vino barusan bilang apa? Minimal 500 meter. Hah? Lu hitungin aja nih, 500 meter. Bukan sana. Udah sana masuk dapur, jangan keluar lagi. Kalau keluar gue pecat lu. Mas kok kayak gitu sih ngancemnya? Udah sana, buruan. Elah. Sana. Nyusahin banget. Nih, gimana nih Mas nih? Ada yang bisa saya bantu lagi nggak nih? Nggak ada. Ntar kalau dia tinggal gue panggil. Oh, oke, understand ya. Oh yes, good night. Kita ngapain sih di sini? Ya kita refreshing lah. Terserah. Lo ngelakuin apa aja yang lo mau. Lo mau putusin dari di sini juga nggak apa-apa. It's fine. Lu bener-bener ya? Mau cari angin. Intinya gue jauh-jauh dari sini. Dan jauh-jauh dari lu. Yang pasti, ini bakalan jadi date yang paling spesial. Ya iyalah, date pertama gue sama Laras. Ganteng maksimal. Oke deh, makasih udah nganterin gue. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Revan, lo ngapain? Kok ikut gue? Enggak. Gue cuma mau nganterin lu sampai pintu gerbang aja. Aduh, Revan, udah nggak usah ya. Gue nggak enak kalau misalnya nanti Vino sampai lihat, gue takutnya salah paham. Tapi Beneran, Van. Beneran nggak usah, jangan. Percaya deh kata-kata gue. Lo ngerti kan, gue cuma nggak mau ada masalah aja. Iya, tapi Vin. Lo ngapain sama cewek gue? Vin, sebentar dulu. Aku bisa ceritain semuanya sama kamu, please. Jangan emosi dulu, Vin. Ras, kamu kan tahu kita mau ngedate. Kamu ngapain pengen ngajak dia segala? Merusak suasana tau nggak? Vin, aku tuh bukan yang ngajak dia. Revan tuh cuma nganterin aku doang sampai sini, Vin. lo harusnya terima kasih sama gue. Kalau nggak ada gue, Laras nggak bisa ngedate sama lo. Maksud lo apa?
Mas lu ngapa ngomong kayak gitu, ha? Lu ngajak ribut sama gue, ha? Vin, Lu ngapain gue? Vin, Apa lu, ha? Lu usah banyak ngomong ribut sama gue sekarang. Lepasin gue, lepasin gue. Vin, denger dulu, Vin. Apa lo? Tapi emang bener kok, Vin. Kalau bukan karena Revan, mungkin aku nggak bisa datang ke sini. Ah, udahlah. Itu tuh alasan dia doang, tau gak, Ras? Kamu tau gak sih? Dia tuh kayak gini biar dia bisa deket-deket sama kamu. Iya kan? Ngaku deh lo. Apaan sih lo? Katanya temen doang, tapi lo ngarep banget deket-deket sama Laras. Gue begini karena gue gak percaya sama lo. Lo gak bisa jagain Laras. Jangan kepancing, Mas. Gue tanya sama lo. Gue tanya sama lo. Belum diam, diam lo. kemana? Semangat kemana? Laras pingsan lo kemana? Hah? Cukup. Vin, udah, Vin. Diam lo. Ras. Apa yang dia bilang benar? Kamu pingsan kemarin? Iya, cuma kan yang penting sekarang aku udah gak apa-apa. Iya, untung ada gua. Kalau nggak ada gua nggak tahu Laras kenapa. Dan lu nggak ada di situ. Revan, udah deh Revan. Lo kenapa nggak pulang aja sih, Van? Lu bisa diem gak sih, Van? Gue belum bisa diam gak sih lo? Gue bisa diam. Perlu gue kasih pelajaran ya? Perlu gue kasih pelajaran lo bisa diam, ha? Jangan bisa diam, banget. Diam. Awas, ya udah, berantem aja terus. Ya udah deh. Kalau Laras mau ribut terus, gue pergi sekarang ya. Kalau gitu gue pergi ya. Ya udah. Lepasin gue, Beb. Gue kasih pelajaran sama dia anaknya. Awas, minggir gue dong. Kenapa sih mereka tuh ya? Kayak anak kecil banget deh. Ada masalah tuh harusnya diselesain pakai kepala dingin. Bukan pakai tenaga kayak gitu marah-marah nggak jelas. Ini kan... Apa kabar, Laras? Kamu jangan takut seperti ini. Saya tidak akan menyakiti kamu. Saya hanya ingin mengajak kamu bicara. Ini penting. Apa yang mau dibicarain ya, Pak? Bukannya urusan kita udah selesai. Tolong jangan ganggu saya lagi, Pak. Kamu jangan takut. Turutin saja apa kata saya. Ayo. Gila, gue dong, diam. Gue kasih pelajaran ya, udah. Lah, itu si Laras mau dibawa kemana tuh? Sama siapa lagi? John. Silakan. Aduh, mana yang bawa sangar banget lagi mukanya. Jangan-jangan Laras mau diculik lagi nih. Aduh, Lol, ini gawat nih. Duh, Mas Vino, aduh, Mas Vino. Aduh, gawat nih. Mas, perkara nih pakai ini. Mas, Laras itu, aduh, Mas. Udah. Stop. Aduh, gawat nih. Gawat. Ini gawat. Mas, ini gawat, Mas. Ini gawat, Mas. Gawat. Aduh, apaan? Barusan Laras dibawa kabur sama orang. Mana mukanya serem banget lagi, Mas. Yang bener loh. Dibawa kabur ke sono. Ngapa ngeliatin saya, ono? Yang bener loh. Ya Allah. Sumpah, Mas saya bohong. Saya orang jujur banget, Mas. Dibawa kabur. Mendingan Mas sekarang Uber daripada Mbak Laras ntar kenapa-napa. Buruan. Bim, lu lihat nggak? Saya nggak lihat. Saya hanya fokus untuk melerai Mas Vino berantem dengan dia.
Itu kan mobilnya. Ya, saya ingat mas mobil itu mas. Mau kemana lo? Gue gak bisa jagain Laras. Bim. Kunci gue. Bim, kunci mobil gue, Bim. Saya kan nggak tahu. Gue kan naik mobilnya Leon. Bim, yaudah Bim, cepat naik mobil lo, Bim. Ayo kejar Bim. Buruan udah. Buruan kejar buruan. Masuk. Keburu jauh dah. Buruan. Pak, sebenarnya ini ada apa sih? Emangnya ada masalah apa lagi yang belum selesai? Apa ini semua ada hubungannya tentang keluarga Adijaya? Kalau ini soal keluarga Adijaya, maaf Pak, tapi saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya hanya ingin tanya sama kamu. Apa kamu yakin kamu bisa menghadapi Rani Adijaya seorang diri? Maksud Bapak? Saya kenal siapa Rani Adijaya. Di mata dia, kamu bagaikan debu yang gampang disingkirkan. Maaf Pak, tapi saya nggak ngerti apa yang Bapak bicarakan. Dengarlah, Ras. Saya bersedia untuk membantu kamu menghadapi Rani Adijaya. Membantu seperti apa ya? Asalkan kamu menuruti apa kata saya sekarang, kamu pasti akan tahu. Lu tuh bisa nyetir gak sih? Udah ketinggalan jauh nih. Ini udah paling maksimal, Mas. Lu gak kelihatan lagi mobil mereka. Norman, sekarang kamu tambah kecepatan lebih tinggi lagi. Kalau saya tambah kecepatan yang kita bisa celaka, Mas. Udah, sekarang kamu tambah kecepatan. Saya yang tanggung jawab. Yakin, Mas? Yakin, ayo cepat. Dari tadi, Kek. Ini semua salah lo, tau nggak? Coba lo ngebut dari tadi. Nggak mungkin ketinggalan mobil kita. Baik, Mas. Gue yakin ini pasti ulah Marco. Tapi kamu tenang, Ras. Aku akan segera nyelamatin kamu. Bos, sepertinya ada yang ngikutin kita. John, tambah kecepatan. Ini orang siapa sih?
Tenang di sana, Ras. Gue gak akan kalah. Gue akan nyelamatin lo. Nyawa siapa sih? Tenang, Ras. Gue akan nyelamatin lo. Revan? John. Laras. Laras. Lu gak apa-apa kan? Diapain sama mereka? Gue gak apa-apa. Udah, lu tenang sekarang. Lu aman sama gue. Biar gue ngadapin. Sebenarnya mereka siapa sih? Apa yang mereka mau dari Laras? Halo Reva. Apa kabar? Pak Marco kok bisa kenal Revan? Papa. Papa? Berarti Revan itu anaknya. Laras. Sekarang lo masuk mobil. Laras, sekarang. Iya ya. Ini bener-bener gak masuk akal. Revan anaknya Pak Marco. Kalau Vino tahu, pasti bakalan semakin runyam ini masalah. Laras, sekarang gue minta lo masuk mobil. Berhenti di situ. Jangan mendekat. Jadi begini sikap kamu sama Papa. Setelah 8 tahun tidak ketemu, kamu gak kangen sama Papa? Kamu tidak ingin peluk Papa? Apa perlu kita kejar, Bos? Tidak usah, Jo. Biarkan mereka pergi. Marco! Lo cipta, Marco! Di mana Laras? Kasih tau gue di mana Laras? Lepasin gue, gak usah ikut campur. Dengar. Jaga sikap kamu. Jangan pernah sentuh saya. Bodoh amat. Sekarang cepat. Lo kasih tahu gue di mana Laras. Di mana lo sembunyiin dia? Dia sudah pergi dengan pria lain. Satu hal lagi. Saya rasa kamu sekarang sudah mendapatkan saingan yang sangat kuat untuk mendapatkan Laras. Maksud lo apa? Marco! Marco, maksud lo siapa Marco? Cukup mas, cukup. Maksud dia siapa? Saya yakin, mas. Marco, kasih tau ke gue di mana lo sembunyiin Laras. Saya yakin Jangan! Laras diselamatkan, Mas. Laras itu diselamatkan seseorang. Oke? Dia ke dalam keadaan aman. Tapi siapa, Bim? Maksud Marco siapa coba? Gini Mas, saya yakin ada seseorang yang menyelamatkan dia. Namanya Revan. Oke? Oke, tenang. Ya. Cukup, udah. Mas. Ya, masuk. Kenapa sih gue selalu terlambat? Ini semua gara-gara lo tau gak? Kalian semua lambat nyetirnya. Ya, kita masuk. Gue heran, Ras. Lo ada urusan apa sih sama mereka? Sampai pakai culik-culik segala. Gue juga nggak tahu, Van. Tapi yang pasti emang tiba-tiba tadi tuh Marco datang dan dia kayak mau ngomong gitu sama gue. Tapi gue penasaran deh, Van. Emangnya
Lo itu beneran anaknya Marco? Dia nggak pantas jadi bokap gue. Dia cuman orang yang nyakitin almarhumah mama gue. Dia udah bikin menderita. Dan bahkan sampai akhir hayat mama gue. Kasihan Revan. Gue baru tahu kalau ternyata hidupnya berat. Sejak kecil, gue dirawat, dijaga, dididik sama almarhumah mama gue. Tapi dia nggak pernah muncul. Satu kali pun nggak pernah ada di dalam kehidupan kita. Sabar Evan. Gue gak pernah tahu kalau ternyata hidup lo itu gak mudah. Karena selama ini lo selalu kelihatan ceria dan happy kalau depan gue. Bahkan lo sering nyemangatin gue. Iya, nggak apa-apa kok. Yaudah, sekarang lo gue antar pulang ya. Udahlah, gue udah nggak mau lagi ingat-ingat masa lalu. Yang ada sakit hati. Iya, gue ngerti kok. Tapi gue cuma mau bilang sama lo, Van, kalau lo ada masalah atau lo butuh teman curhat, gue siap di sini buat nemenin lo, buat dengerin semua cerita lo. Makasih ya, Ras. Sekarang langsung pulang aja ya. Kasian, Om Samsul pasti khawatir. Rumah gue sepi. Berarti kayak papa udah tidur. Aman. Fix. Papa udah tidur. Papa. Kamu ini. Dulu Leon. Sekarang Reza. Mau berapa kali kamu disakitin cowok-cowok kayak begitu? Kamu bergaulnya sama laki-laki gak jelas semua. Kayak cinta mati aja. Sampai mau dipengaruhi bohongin bapak. Enggak. Sonya gak cinta mati sama Reza. Dan bahkan sekarang Sonya juga benci sama Reza. Tapi Pak, jangan jadiin itu alasan buat pindahin Sonya ke Aussie. Please Pak, Sonya mohon. Jangan paksa Sonya lagi. Papa mau kan yang terbaik buat Sonya? Ya kalau gitu, jangan pindahin Sonya ke Aussie. Sonya tetap mau stay di Jakarta aja. Ya udah. Tapi mulai sekarang, Papa akan ngawasin kamu dengan sangat ketat. Sekali lagi kamu bohongin Papa, Papa nggak akan pernah percaya lagi sama kamu. Serius, Pak? Papa maafin Sonya. Makasih, Papa. Makasih ya, Pak. Papa udah ngerti sama perasaan Sonya. Ya udah. Sekarang kamu istirahat aja. Papa nggak mau ngelihat anak Papa sedih, disakitin cowok lagi. Jangan sampai itu. Iya, Ya Pak. udah sana. Makasih ya, Pak. Aduh, gimana nih? Besok udah harus kasih kabar ke Bu Rani.
Vino? Ras, syukur kamu gak apa-apa, Ras. Alhamdulillah kamu gak apa-apa. Vino? Aku gak apa-apa kok. Kamu beneran gak apa-apa kan, Ras? Kamu gak diapa-apain sama Marco? Kamu gak ada yang luka kan? Kamu beneran gak apa-apa? Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Apa rambut aku berantakan ya? Baju aku bau? Apa kusut? Aduh, maaf banget ya, Ras. Tadi aku tuh panik banget. Aku buru-buru jadi aku gak sempet rapi-rapi. Ini semua emang salah aku kok, Ras. Harus aku gak berantem sama Revan kayak tadi. Kalau tadi aku misalnya gak berantem sama Revan, kamu gak mungkin diambil sama Marco. Maafin aku ya, ini semua emang salah aku. Aku emang patut disalahin. Ini emang kamu boleh pukul aku, Ras. Kamu boleh pukul aku, ini semua emang salah aku. Pukul aku, Ras. Emang ini salah aku, Ras. No, kamu tuh sepanik itu ya pas aku hilang. Ya iyalah, aku panik banget. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, aku gak mungkin bisa maafin diri aku sendiri. Makasih ya, Vin. Tapi mendingan sekarang kamu pulang, Gi. Kamu kan udah lihat kalau aku udah gak apa-apa sekarang. Nanti kamu dicariin sama mama kamu. Kali ya enggak lah. Aku masih mau di sini sama kamu. Aku gak mau pulang. Tapi ini udah malam banget loh, Vin. Nanti mama kamu khawatir. Udah pulang aja ya. Ini cek. Ya udah, Vin, mendingan sekarang kamu pulang, Gi. Nanti kalau misalnya kamu pulangnya makin malam, mama kamu ntar nyalain aku lagi. Kamu mau aku disalahin sama mama kamu. Ya enggak lah. Jadi kamu ngusir aku nih, nyuruh aku pulang. Bukan ngusir, cuma kan ya supaya kamu nggak dicariin. Ya udah deh. Aku akan pergi dari sini, aku pulang. Tapi kamu janji sama aku ya. Kamu masih ngutang 1 date sama aku. Iya, aku janji. Dan kali ini nggak boleh ada Revan nggak jelas itu. Iya. Udah Janji. ada lagi nggak? Janji. Janji. Bener. Ya udah, Gi, mendingan kamu pulang. Soalnya tempat ini juga deket sama mesnya Ayah, ntar Ayah lihat. Ya udah. Bye. Hati-hati, Vin. Ya Allah, pilihan apapun yang akan hamba ambil, tetap akan ada satu pihak yang tersakiti. Entah itu Bu Rani, Ayah, atau aku dan Vino. Ya Allah yang maha bijaksana dan memberi petunjuk. Malam ini hamba bersimpuh di hadapanmu, mengharapkan bantuan darimu ya Allah. Hamba tidak tahu harus memilih yang mana. Tawaran dari Bu Rani adalah pilihan sulit. Jika diterima, Ayah tentu akan bahagia. Namun hamba dan Vino akan sedih sekali. Namun jika ditolak, tentulah hamba dan ayah hamba akan menderita. Ya Allah, hamba-Mu yang lemah ini memohon petunjuk. Tolong bantu hamba memilih jalan yang terbaik ya Allah. Tunjukkan jalan-Mu ya Allah. Amin. Selamat pagi, Bu Rani.
Jadi gimana Laras? Kamu sudah buat keputusan yang tepat kan? Sudah, Bu. Insya Allah ini yang terbaik, Bu. Apa-apaan ini? Kamu belum menandatangani surat perjanjian ini. Kamu nantangin saya? Sebentar, Bu. Saya akan menjelaskan ke Ibu kenapa saya membalikan cek ini. Saya akan menjelaskan apa alasannya. Tetapi sesudah ini, saya ingin meminta sesuatu sama Ibu. Hebat kamu ya. Kamu sudah menolak tawaran saya. Dan sekarang kamu minta sesuatu sama saya. Apa yang kamu mau, Laras? Laras Adijaya. Hai, Vin. Hai Res, ini kamu sama berapa sih? Aku nggak lagi mimpi kan? Tiba-tiba pagi-pagi Annabella bilang kalau kamu udah nungguin aku di pantai. Ya enggak lah, kamu lagi gak mimpi kok. Masa? Au, Vino. Kenapa sih kamu malah cubit pipi aku? Kalau mau ngetes nih mimpi atau enggak, kenapa nggak cubit pipi kamu sendiri? Ya iyalah, ya kali aku nyubit diri aku sendiri. Paling nggak sekarang aku yakin kalau ini nggak mimpi. Senangnya bisa melihat Mas Vino dan Mbak Laras berduaan begitu. Sepertinya mereka bahagia sekali. Iya sih. Kamu tahu nggak? Waktu saya seumuran Laras, saya juga lucu dan menggemaskan. Persis seperti Laras. Tapi sepertinya lebih lucu dan lebih cantik Annabella. Sampai-sampai banyak banget laki-laki yang ngejar-ngejar Annabella. Pasti karena kamu banyak utang ya? Bimo! Ternyata selera humor kamu oke juga ya. Aku nggak nyangka loh. Ini kenapa sih Annabella pakai pegang-pegang tangan saya? Mau tebar pesona kali dia. Lagian aneh, tiap kali dicela malah kesenangan. Annabella, apa yang sudah kamu lakukan? Si Bimo pasti jadi mikir yang macam-macam nih. Malu banget kan? Bimo, kamu tahu nggak? Barusan itu penghinaan tingkat berat. Saya bisa tuntut kamu. Mau ngelucu tapi garing. Nggak punya selera humor sedikit pun. Nol. Aduh. Apaan nih si perempuan? Benar-benar nggak konsisten banget. Tadi sebentar dia happy. Habis itu marah-marah.
Kayaknya ada yang aneh dengan sikap Bu Rani. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi sebaik ini? Bisa-bisanya mengizinkan Mbak Laras dan Mas Vino bertemu secara terbuka begini. Pasti ada sesuatu yang gak beres.